Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2821. Dante gemetar karena marah. Dasar bajingan. Kau menganggap semua orang sampah. Apa kau ingin menantang kami semua di sini? Kau masih mau bekerja di perusahaan ini atau tidak? Bahkan CEO pun tidak berani menyinggung kami. Apa hakmu bicara sembarangan di depan semua orang? Biarkan aku beritahu kau sesuatu. Karena CEO York, bisnis Ishikawa Corporation hancur. Ini belum selesai. Biarkan aku. Tamparan. Tamparan. Harvey menamparkan wajah Dante 2 kali dengan telapak tangannya, tetap tenang dan dingin. Belum selesai, katamu. Kau pikir aku tidak bisa melawan kalian semua di sini? Kau pikir aku bicara omong kosong? Apa? Kau marah padaku? Atau kau mempertanyakan keputusan CEO York? Harvey dengan tenang mengeluarkan sebuah dokumen, membalik-balik halamannya, lalu membantingnya ke atas meja. Tugas Departemen Pemasaran adalah mencari mitra bisnis dan menyelesaikan kesepakatan. Karena konsorsium Loxus adalah perusahaan besar, sudah menjadi tugas CEO untuk mengawasi secara keseluruhan. Kalau berurusan dengan perusahaan menengah dari Island Nation saja kalian tidak bisa, untuk apa ada Departemen Pemasaran kalau kalian hanya ingin CEO turun tangan untuk kalian? Kenapa kalian tidak keluar saja dari perusahaan? Bisa menyelesaikan kesepakatan menunjukkan kemampuan kalian. Kalian berhak atas bonus yang dijanjikan. Kalian bisa dapatkan semua imbalan yang telah dijanjikan. Tapi kalau kalian tidak bisa, itu artinya kalian benar-benar tidak berguna. Jangan seret orang lain ke dalam kegagalan kalian. Kalian mencari CEO karena kesepakatan gagal. Lalu apa selanjutnya? Kalian ingin dia mengurus keuangan kalau perusahaan kehabisan uang. Aku hanya mengatakan satu hal, lakukan tugas kalian, atau keluar dari sini. Karena kalian merasa hebat sekali, kenapa tidak angkat kaki saja? Aku akan beri kalian kompensasi penuh selama 3 bulan gaji. Jadi, bagaimana? Kalian pergi atau tidak? Seluruh ruang rapat hening mendengar kata-kata Harvey. Dia mengusir Dante. Apa dia ingin mati? Banyak orang secara refleks menoleh ke arah Dante. Mereka ingin tahu bagaimana putra kepala pelayan nomor 2 perusahaan akan menghadapi situasi ini. Queenie juga melirik Dante, tertarik pada reaksinya. Apa dia benar-benar akan pergi saat ini? Tidak mungkin. Selain gaji tinggi dan status sosial, ada alasan lain mengapa dia ada di sini. Cory menginginkan seorang pelayan setia untuk mengawasi aku. Cory adalah kepala keluarga, dan dia adalah paman Queenie. Karena Cory ingin Queenie menjabat sebagai CEO perusahaan, dia jelas tidak akan bergerak secara terang-terangan. Langkah terbaiknya adalah memaksa Queenie keluar dari perusahaan dengan menggunakan orang-orangnya. Dante adalah pion terbaik untuk melakukan tugas itu, itulah sebabnya dia begitu arogan. Rencananya adalah menunjukkan kekuatannya kepada Queenie. Dia hanya butuh beberapa hari lagi untuk menyingkirkan Queenie dari perusahaan. Namun, dia tidak menyangka Queenie akan membawa Harvey bersamanya. Saat berhadapan dengan Harvey, Dante jatuh dalam ketidakberdayaan. Bukan hanya ditampar berkali-kali, dia bahkan diperintahkan untuk keluar dari perusahaan. Tak ada satupun orang yang bisa kembali berpikir jernih saat itu. Alih-alih menunjukkan kekuatannya, tujuan Dante hari itu justru berubah menjadi samsa kemarahan Queenie. Bab 2822. Aku sudah melihat dokumennya. Perusahaan Ishikawa bahkan tidak termasuk dalam 3 besar perusahaan di Island Nation. Itu hanyalah perusahaan biasa yang menjual peralatan rumah tangga. Apa yang pantas dibanggakan dari itu? Sebagai anggota konsorsium Loxus, kau mewakili keluarga York Hong Kong dan seluruh negara H. Namun, di sini kau malah bicara sembarangan padahal menghadapi sekelompok Islander saja kau tidak mampu. Meski begitu, kau masih mengharapkan CEO York yang membereskan kekacauanmu.
Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata seperti itu namun tetap berada di perusahaan ini? Apa gunanya memberikanmu gaji ratusan ribu dolar per tahun jika kau hanya bermalas-malasan? Harvey melangkah maju dan menamparkan wajah Dante dengan sinis. Kalau kau merasa tidak mampu menjalankan pekerjaanmu, maka angkat kaki dari sini. Jangan terus menyalahkan orang lain atas ketidakmampuanmu. Apakah kau mengerti? Mata Dante terus berkedut setelah wajahnya ditampar berulang kali. Namun, dia tidak berani membantah perkataan Harvey. Dia tahu, jika berani melawan, dia bisa kembali ditampar dan bahkan dipecat dari perusahaan. Dia tidak berani kehilangan gaji besar dan posisi berpengaruhnya. Queenie diam-diam mengamati situasi tersebut dengan ekspresi terhibur. Dia mengagumi sikap tegas Harvey. Harvey terlalu menonjol. Karena Dante sudah menantangnya, maka posisinya akan dicabut seketika jika tidak mampu menghadapi situasi ini. Tindakan Harvey sangat sesuai dengan harapanku ini. Lagi pula, Queenie merasa tepat untuk melibatkan Harvey. Cukup. Dante tidak bisa lagi menahan amarahnya setelah ditampar begitu lama. Dia terhuyung mundur, sambil menutupi wajahnya. Giginya terkatup rapat, ekspresi wajahnya tampak mengerikan. Namun, dia menolak untuk terlihat lemah. Apa maksudmu, konsultan York? Baru datang sebentar, kau sudah mencoba menekan para pendiri yang telah bekerja keras. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Kau tidak dikirim ke sini untuk menghancurkan perusahaan kan? Jangan-jangan, kau memang punya rencana licik. Kerja keras. Harvey tersenyum tipis kepada Dante, lalu mengeluarkan dokumen lain dan mulai membacanya dengan lantang. Tanggal 14 Januari Aurea KTV Hong Kong. 3 hostes disewa. $20.000 dikembalikan keesokan harinya. Tanggal 17 Januari Ever Blue Pub di Island Nation. Kau mengundang seorang siswi SMA ke tempat itu. $25.000 dikembalikan keesokan harinya. Tanggal 22 Januari kau kehilangan $50.000 di kasino Hong Kong Palace atas nama biaya bisnis dan meminta Departemen Keuangan menggantinya. Ucap Harvey dengan tenang sambil memaparkan satu persatu insiden yang melibatkan Dante, sebelum akhirnya melemparkan setumpuk dokumen ke arahnya. Di sana, semua kejadian disertai dengan deskripsi dan foto lengkap. Dokumen-dokumen tersebut juga menjelaskan bagaimana Dante menggunakan dana perusahaan untuk gaya hidup mewahnya. Aku tidak tertarik membaca semuanya. Tapi aku sudah menghitung angkanya. Hanya dalam bulan Januari saja, kau telah menghabiskan hampir $150.000 atas nama bisnis. Aku paham kau adalah manajer pemasaran dan perlu menjamu tamu, tapi setidaknya harus ada hasil kerja yang terlihat kan. Kau bahkan tidak mendapatkan satu kontrak pun, dan tidak berhasil menandatangani apapun selama sebulan penuh. Kau menyebut itu kerja keras, padahal kau hanya mabuk dan bermain dengan wanita. Tidakkah kau malu pada dirimu sendiri? Bagaimana kau ingin para petinggi lain memandangmu? Kau pikir kau lebih hebat dari yang lain? Kau kira itu yang disebut kerja keras? Begini caramu berkontribusi. Kau pasti sangat sibuk kan? Bab 2823. Harvey memiliki foto dan pernyataan yang merinci pengeluaran Dante. Serangkaian pertanyaannya membuat Dante marah sekaligus takut. Dante berpikir ia bisa menyembunyikan kesalahannya, dan tidak akan ada yang mengetahuinya. Namun, ia tidak menyangka bahwa Harvey akan membongkarnya di tempat. Kau menerima ratusan ribu dolar setiap tahunnya. Itu 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan beberapa atasan. Namun, kau sama sekali tidak tahu berterima kasih. Kau menghabiskan hampir $150.000 setiap bulan hanya untuk bersenang-senang. Jika kau mengatakan bahwa itu karena kau bekerja keras, aku akan mengakuinya. Tapi jangan katakan kau bahkan tidak bisa mendapatkan satu kontrak sederhana setelah bekerja sekeras itu. Jika hal sesederhana itu saja tidak bisa kau lakukan, aku khawatir aku harus mempertanyakan apa yang kau sebut dengan kerja keras. Jika kau tidak bisa menjalankan tugasmu dengan baik, aku yakin akan ada orang lain yang dengan senang hati menggantikanmu. Harvey tidak hanya menunjukkan gaji Dante, tapi juga menyebutkan riwayat skandalnya.
Tatapan para petinggi langsung berubah ketika mendengar kata-kata Harvey. Secara alami, mereka juga memiliki riwayat menyalahgunakan dana perusahaan. Namun, jumlah yang mereka habiskan hanya sekitar $15.000 per bulan. Setelah mengetahui bahwa uang hasil kerja keras mereka setiap tahun tidak sebanding dengan pengeluaran bulanan Dante, mereka semua merasa sangat kesal. Berani-beraninya dia bermalas-malasan tapi bersikap sok penting. Padahal dia menerima jauh lebih banyak dari kami semua. Saat itu juga, semua orang mulai dipenuhi amarah. Para petinggi mulai menatap tajam ke arah Dante, marah. Beberapa ingin merebut posisinya, sementara yang lain ingin memanfaatkan situasi. Dante hampir saja batuk darah saat menyadari dirinya ditatap seperti daging segar. Ia sama sekali tidak tahu dari mana dan bagaimana Harvey mendapatkan semua informasi tentang rahasia kotornya. Bahkan jika ia mencoba menyangkal, foto-foto itu menunjukkan sebaliknya. Harvey benar-benar licik. Manajer Castro. Sejujurnya, kau bersalah karena gagal mendapatkan kontrak dari Ishikawa Corporation. Bagaimana kau bisa menyalahkan CEO York? Tugas seorang CEO adalah mengelola seluruh departemen agar perusahaan berjalan sebagai satu kesatuan, bukan menyerang sembarangan. Segeralah minta maaf, manajer Castro. Jika kau cukup tulus, dengan kemurahan hati CEO York dan konsultan York, mereka pasti akan memaafkanmu jika kau terus mengusahakan kesepakatan tersebut. Tatapan para petinggi mulai menunjukkan kepanikan. Mereka merasakan tekanan dari Harvey, terutama dengan dokumen yang ada di tangannya. Jika Harvey juga memiliki informasi tentang kesalahan mereka, apa yang bisa mereka lakukan jika ia memutuskan untuk membongkarnya semua? Tak satu pun dari mereka benar-benar bersih. Mereka enggan jika aib mereka diumbar di hadapan publik. Karena itu, mereka memilih untuk berpihak kepada Harvey dan Queenie, dan mulai berbicara menentang Dante. Kalian semua. Ekspresi Dante berubah menjadi mengerikan saat melihat orang-orang yang sebelumnya berpihak padanya kini justru berbalik mengkhianatinya. Ia menggertakkan gigi, penuh kepahitan. Maafkan aku, CEO York, konsultan York. Ini semua kesalahanku. Ia sangat kesal, ia ingin sekali mencekik Harvey sampai mati. Namun, setelah mengingat tamparan yang baru saja diterimanya, ia tidak berani bertindak gegabah. Bab 2824. Semua orang menjadi sedikit terpaku melihat kejadian tersebut. Mereka benar-benar tidak percaya. Duri terbesar di seluruh perusahaan, Dante, berhasil dijatuhkan oleh Harvey dengan begitu mudah. Awalnya, semua orang sangat ingin melihat bagaimana Queenie dan Harvey menunjukkan kekuasaan mereka. Tak satu pun dari mereka menyangka Dante akan menyerah secepat itu. Perubahannya sangat cepat dan mengejutkan. Beberapa orang yang sebelumnya berniat mengejek Queenie pun hanya bisa melongo. Bagus jika kau mengakui kesalahanmu. Ucap Harvey dengan tenang. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika dalam waktu 3 hari kau bisa mendapatkan kontrak dengan Ishikawa Corporation, kami akan memberikan kompensasi sesuka hatimu. Kau akan mendapatkan gaji tahunan berapapun yang kau minta. Tapi jika kau tidak bisa melakukannya, aku ingin kau keluar dari perusahaan ini. Apakah itu bisa diterima? Tentu saja, jika para petinggi lainnya percaya dengan kesepakatan ini, kalian juga boleh mencoba. Siapapun yang berhasil mendapatkan kontrak, akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti manajer Castro. Aku adalah orang yang menepati janji. Apa? Kerumunan langsung heboh mendengar pernyataan Harvey. Tak banyak yang mengetahui besarnya gaji Dante sebelumnya, jadi tidak banyak pula yang merasa iri. Namun kini, setelah mengetahui gajinya jauh lebih tinggi dari beberapa petinggi lainnya, siapa yang tidak akan merasa iri? Semua orang langsung melupakan tujuan awal mereka. Mereka mulai menggosok tangan, bersiap untuk memperebutkan kontrak dengan Ishikawa Corporation. Rencana untuk melemahkan Queenie langsung runtuh. Wajah Dante menunjukkan ekspresi sedih. Ia menggertakkan gigi, sangat ingin mencabik-cabik Harvey. Bajingan ini terus menyerang titik lemahnya. Aku sudah muak. Dante menghantam mejanya dengan marah dan berteriak.
Cukup dengan omong kosong ini, brengsek. Kau mau kontrak dalam 3 hari. Aku beritahu sekarang. Tak satu pun dari orang di sini yang bisa melakukan hal seperti itu. Kalau kau pikir itu mudah, maka aku akan mempertaruhkan seluruh hartaku dan jabatan ini melawanmu. Jika kau bisa mendapatkan kontrak dengan Ishikawa Corporation dalam 3 hari, aku akan memberikan seluruh uangku padamu dan merendahkan diri sebagai permintaan maaf. Tapi jika kau gagal, kau dan CEO eksekutif boneka ini harus keluar dari perusahaan. Berani terima tantangan. Dante benar-benar dalam keadaan putus asa saat itu. Ia menunjuk hidung Harvey dengan wajah penuh amarah. Misinya adalah menunjukkan kekuatannya kepadaku ini, bukan menjadi contoh kegagalan. Jika ia tidak bisa melakukannya, ia sudah bisa membayangkan nasib buruk yang akan menantinya. Kepala keluarga tidak membesarkannya hanya untuk bermalas-malasan. Dante tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa bertarung dan berharap segalanya berjalan sesuai harapan. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu. 1 hari saja cukup. Aku tidak tertarik dengan uangmu, tapi aku juga menginginkan tanganmu. Jika besok di jam yang sama aku tidak berhasil mendapatkan kontraknya, aku akan langsung keluar dari perusahaan ini bersama CEO York. Tapi jika aku berhasil, bukan hanya semua uangmu yang jadi milikku, aku juga ingin salah satu tanganmu dilumpuhkan. Berani bermain denganku. Bab 2825. Kalau begitu, baiklah. Keberanian Dante didorong oleh kebenciannya yang begitu besar. Kita sepakat. Jika kau bisa mendapatkan kontraknya dalam 1 hari, aku akan memotong tanganku sendiri. Tapi jika kau gagal, maka kuharap aku tak akan pernah melihat wajahmu yang menyedihkan ini lagi di gedung kantor ini. Semua orang di sini menjadi saksi. Siapapun yang mengingkari ucapannya adalah pengecut tak berguna. Ruangan itu pun menjadi hening. Setengah jam kemudian, di dalam kantor CEO eksekutif. Kantor itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 1000 kaki persegi. Tidak banyak dekorasi di dalamnya karena belum pernah digunakan sebelumnya. Hanya ada meja, kursi, dan sofa di dalam ruangan itu. Namun karena kantornya menghadap laut, suasananya cukup menyegarkan. Harvey cukup puas dengan hal ini. Ia bersandar santai di sofa sambil menyipitkan mata memandang cakrawala, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Terima kasih sudah membelaku. Queenie menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Harvey. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah menderita cukup parah. Kau ingin tahu? Harvey melirik Queenie dengan senyum tipis. Kau pasti sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi semua orang itu sekaligus kan? Aku hanya membantumu agar semuanya bisa dilakukan secara sah. Lagi pula, hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pesta ulang tahun itu. Queenie ikut tersenyum sambil menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Wajahnya tampak dipenuhi rasa ingin tahu. Menurut informasi yang kudapat, keluarga Ishikawa bukanlah orang yang mudah dihadapi. Bukan hanya mereka mengendalikan Ishikawa Corporation dan mendistribusikan produk ke seluruh dunia. Tapi banyak anggota keluarga mereka juga terlibat dalam dunia politik. Ibu dari keluarga itu sekarang menjabat sebagai perwakilan kedutaan Island Nation di Mordu. Yang paling mengkhawatirkan adalah, mereka mendapat dukungan dari salah satu dari 5 keluarga kerajaan, yaitu keluarga Mikado. Kau pasti tahu bahwa 5 keluarga kerajaan jauh lebih kuat dibandingkan 6 sekolah bela diri. Mereka semua merupakan cabang dari keluarga kerajaan Island Nation. Tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, tapi juga kekuatan yang luar biasa. Dan sekarang kita harus mencapai kesepakatan dengan mereka hanya dalam 1 hari. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Queenie memang percaya pada kemampuan Harvey, namun dia tidak yakin Harvey bisa membuat kesepakatan dengan keluarga Ishikawa hanya dalam 1 hari. Harvey hanya tersenyum. Sejujurnya, aku bahkan tidak peduli dengan kesepakatan Ishikawa Corporation. Produk murahan mereka itu secara terang-terangan meniru teknologi dari negara-negara kuat seperti Eropa dan Amerika, lalu mengubahnya menjadi limbah industri.
Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penelitian dan pengembangan. Yang mereka lakukan hanyalah membongkar produk berkualitas milik orang lain dan menirunya mentah-mentah. Setelah semua itu, bagaimana mungkin mereka berani mengatakan produk mereka murah dan tahan lama? Kau tahu mengapa peralatan mereka selama bertahun-tahun tidak bisa masuk ke pasar negara H? Kau pikir karena mereka meremehkan kita? Tidak. Mereka sudah lama ingin masuk, tapi tidak pernah mendapat kesempatan. Jika dibandingkan dengan kita, Ishikawa Corporation justru lebih terburu-buru untuk masuk ke pasar kita. Kalau kita ingin membuat kesepakatan dengan mereka, maka aku hanya punya satu syarat. Harvey tetap tenang saat berbicara. Kita akan mendapatkan uangnya, tapi kita akan memastikan bahwa para Islander itu tidak mendapatkan apa-apa dari semua ini. Bab 2826. Maksudmu? Queenie mengerutkan dahi. Ia belum sepenuhnya memahami rencana Harvey. Suruh pihak Ishikawa Corporation datang ke sini sore ini. Katakan kepada mereka untuk datang pukul 3. Jika mereka terlambat, kita akhiri saja kesepakatan ini. Ujar Harvey. Kau yakin mereka akan datang? Queenie bertanya dengan penasaran. Mereka akan datang. Jawab Harvey tanpa ekspresi. Bukankah sudah kukatakan? Mereka telah berusaha keras untuk menembus pasar negara H, namun belum menemukan kesempatan yang tepat. Apa yang mereka sebut produk bermargin rendah sebenarnya hanyalah cara mereka membuang barang-barang mereka. Baik negara maupun perusahaan tidak akan membiarkan mereka melakukan hal seperti itu. Namun hal itu bisa memengaruhi pasar nasional secara keseluruhan. Apalagi, peralatan rumah tangga adalah kebutuhan sehari-hari. Begitu mereka mulai membuang produk-produk mereka, kehidupan masyarakat akan terdampak. Dalam kondisi terburuk, bisa terjadi kerusuhan sipil. Singkatnya, Ishikawa Corporation tidak memiliki niat baik untuk masuk ke pasar negara H. Mereka sangat tahu bahwa keluarga atau perusahaan biasa tidak akan punya keberanian atau kekuatan untuk membuang sampah mereka di sini. Hanya ada beberapa keluarga di negara ini yang memiliki otoritas semacam itu. Itulah sebabnya keluarga Ishikawa tertawa terbahak-bahak ketika keluarga York Hong Kong memutuskan untuk membantu mereka. Mereka hanya berusaha memancing keuntungan lebih dengan menunda-nunda kesepakatan. Sayangnya, selain minum, berjudi, dan menggoda wanita, Dante tidak memiliki keahlian lain. Untung saja bajingan itu belum sempat menandatangani kontrak. Kalau sampai ia menandatangani, seluruh perusahaan akan dalam masalah besar. Jika terjadi sesuatu, keluarga York Hong Kong akan dianggap sebagai sekelompok orang bodoh yang justru membuka jalan bagi musuh dan dipermalukan oleh masyarakat. Queenie menghela napas setelah mendengar penjelasan Harvey. Kalau begitu, apakah kita tetap akan menandatangani kontraknya? Tanyanya tenang. Tentu saja. Wajah Harvey tetap tenang. Tidak hanya kita akan menandatangani kontrak, tapi kita juga yang akan menentukan harga produksinya. Singkatnya, kita yang akan memutuskan jumlah produk yang dijual di negara H dan harga totalnya. Selain menyediakan pasokan yang diperlukan, Ishikawa Corporation tidak boleh mengendalikan apapun. Mereka tidak punya hak untuk menentukan harga, ataupun memilih di mana produk itu dijual. Contohnya, kita akan membayar ongkos kirim dengan dana kita sendiri, lalu langsung mendistribusikan produk itu ke Island Nation. Mata Queenie berbinar mendengarnya. Membeli dalam jumlah besar tentu jauh lebih murah dibandingkan harga satuan di pasaran. Ini adalah konsekuensi alami dalam ekonomi komoditas. Keluarga Ishikawa ingin menghancurkan ekonomi negara H dengan membanjiri pasar dengan produk mereka. Gerakan Harvey untuk melawan api dengan api, ini bisa dibilang sangat cerdik. Dengan kondisi ekonomi Island Nation yang sedang melemah, tak ada yang menyangka bahwa negara tersebut bisa runtuh karena langkah Harvey ini. Meski begitu, sistem harga keluarga Ishikawa di Island Nation sudah pasti akan hancur. Benar. Aku akan hubungi sekretaris sekarang juga. Queenie segera berdiri dan melakukan beberapa panggilan. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. CEO York, pihak Ishikawa Corporation mengabarkan bahwa mereka akan datang sore ini.
Ujar sekretaris dengan hormat di ujung telepon. Bab 2827. Pukul 3 sore, Harvey dan Queenie tiba di ruang pertemuan. Meskipun Harvey sangat ingin menghancurkan para pendatang dari Island Nation itu, urusan bisnis tetaplah urusan bisnis. Karena ia telah menetapkan waktu pertemuan pukul 3, ia tidak punya pilihan selain menepati ucapannya. Ini merupakan salah satu aturan dasar dalam dunia bisnis. Sebelum keduanya memasuki ruang tamu, terdengar suara tamparan keras. Plak! Kurang ajar. Bajingan-bajingan itu. Bagaimana bisa mereka membiarkan perwakilan kita menunggu selama 5 menit penuh? Kalian cuma bisa bermalas-malasan lan. Tidakkah kalian tahu bahwa seharusnya mereka datang 1 jam lebih awal dari waktu yang telah disepakati? Kalian sama sekali tidak punya konsep waktu. Itu sebabnya Island Nation selalu unggul di kawasan timur jauh. Katakan pada Queenie bahwa dia hanya punya waktu 3 menit lagi. Jika dia tidak tiba tepat waktu, dia dan konsorsium Loxus harus menanggung akibatnya. Harvey dan Queenie mengernyit. Menurut dugaan Harvey, Ishikawa Corporation lebih membutuhkan kerjasama ini dibanding konsorsium Loxus. Dalam situasi normal, seharusnya Ishikawa Corporation bersikap sangat rendah hati. Bagaimanapun, merekalah pihak yang meminta bantuan. Namun dari sikap mereka yang begitu sombong, terlihat jelas bahwa mereka sangat angkuh. Sesampainya di ruang tamu, Harvey melihat belasan staf perempuan dari konsorsium Loxus sedang ditampar di wajah. Mereka menunduk tanpa berani mengatakan sepatah kata pun. Di hadapan mereka berdiri sekitar 8 pria dan wanita berpakaian tradisional yang tampak arogan. Orang-orang ini mengelilingi seorang pria dengan kumis kecil. Pria itu tampak paling tua, sekitar 24 tahun. Ia tidak tampak kuat atau kekar, tetapi raut wajahnya menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa, seolah-olah ia merasa tak terkalahkan. Queenie dengan sigap membuka dokumen-dokumennya dan berbisik kepada Harvey. Itu Taichi Ishikawa, salah satu keturunan langsung dari keluarga Ishikawa. Ia masih muda, energi, dan memiliki status yang cukup tinggi. Ia yang bertanggung jawab atas kerja sama proyek ini. Selama ini dia hanya berpura-pura di depan Dante. Ia memanfaatkan Dante, tapi tak pernah mengungkapkan perkembangan kesepakatan. Singkatnya, dia licik. Licik dan tanpa belas kasihan. Kalau bukan karena kita yang mengambil alih proyek ini, Dante pasti sudah ditipu habis-habisan tanpa menyadarinya. Hanya dalam waktu singkat, Queenie telah menyiapkan informasi yang cukup untuk mendukung kesepakatan. Ia menunjukkan kemampuannya dan memberitahu Harvey bahwa ia siap. Apakah mereka berasal dari keluarga Mikado? Tanya Harvey sambil mengernyit. 5 keluarga kerajaan dari Island Nation memang kelompok yang aneh. Menghadapi mereka jelas bukan perkara mudah. Harvey memang tidak takut, namun orang-orang seperti mereka dikenal tidak segan melakukan apapun demi mencapai tujuan. Harvey harus sangat berhati-hati dalam berurusan dengan mereka. Sejauh mana negosiasi kita? Tanya Harvey penasaran. Kita masih berada di tahap awal. Bisa dibilang baru sebatas permulaan. Aku tidak tahu apakah Dante memang tidak berguna, atau memang orang-orang itu yang terlalu berani. Tidak ada satupun rincian kesepakatan yang dibahas sejauh ini. Setiap kali ada pertemuan negosiasi, Taichi selalu datang terlambat, pulang lebih awal, atau bahkan tidak hadir dengan alasan sedang bad mood. Sejujurnya, kehadirannya lebih awal kali ini benar-benar di luar ekspektasiku. Bab 2828. Ia datang lebih awal karena dia orang yang cerdas. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jawab Harvey dengan tenang. Dia seharusnya tahu bahwa kita akan membatalkan kesepakatan jika dia tidak datang sebelum pukul 3 sore. Kenapa begitu? Tanya Queenie sambil mengernyit. Menurut kesepakatan antara kau dan Dante, kau harus mengemas barang dan meninggalkan perusahaan jika tidak mendapatkan kesepakatan dalam 1 hari. Seharusnya kau merasa takut kan? Kenapa aku harus takut? Aku hanya mengatakan bahwa aku akan mendapatkan kesepakatan.
Aku tidak pernah menyebutkan dari siapa aku mendapatkannya. Ujar Harvey dengan nada tetap tenang. Jika kesepakatan ini batal, aku akan menelepon dan membuat kepala keluarga Ishikawa berlutut di depanku, memohon agar aku menandatangani kontrak besok pagi. Melihat ekspresi Harvey yang begitu tenang, Queenie akhirnya mengerti arti dari kata mendominasi. Harvey dan Queenie kemudian mendekati beberapa staf perempuan perusahaan yang sedang berbincang. Seorang wanita berkacamata bingkai emas yang tampak seperti sekretaris maju selangkah. Kalian berdua tampaknya orang yang sangat sombong. Kalian pasti perwakilan dari konsorsium Loxus kan? Serunya dengan suara lantang. Kalian yang menelepon Tuan Muda Ishikawa dan memintanya datang sebelum pukul 3 sore atau kesepakatan akan dibatalkan, benar kan? Apa ini semacam lelucon yang menyedihkan? Apa otak kalian berfungsi? Tak usah bicara soal produk kami yang dijual ke seluruh dunia. Identitas Tuan Muda Ishikawa saja sudah cukup untuk kalian menghormatinya. Bahkan Tuan Besar dari keluarga York Hong Kong tidak memiliki hak untuk menghina dirinya. Kami datang ke sini hanya untuk memberitahu kalian satu hal. Bahwa kalian harus menandatangani kontrak ini, suka atau tidak suka. Ada satu syarat, konsorsium Loxus akan menangani semua produk Ishikawa Corporation di negara H. Namun, harga, jumlah, dan volume penjualan tahunan akan kami tentukan. Kami akan mengambil 90% dari laba bersih, sementara kalian hanya mendapat 10%. Mengerti? Kalau ya, tanda tangani kontraknya. Kalau tidak, tunggu saja sampai perusahaan sialan kalian bangkrut. Dan biar aku beri peringatan. Jika kalian tidak menandatangani kontrak kami, Ishikawa Corporation akan memasukkan kalian ke daftar hitam secara global. Jika ada negara atau wilayah yang berani bekerja sama dengan kalian, kami akan memberikan sanksi terhadap tempat sialan itu. Dan jangan coba-coba meragukan ucapanku. Kepala keluarga kami adalah Menteri Luar Negeri dari Island Nation. Sekali kami menghubungi Amerika, mereka akan memberlakukan sanksi pada siapapun yang kami tunjuk. Kau mengerti? Sekretaris itu bersikap seolah-olah dia adalah ratu dunia yang bisa mengendalikan takdir berbagai negara. Sikapnya saja sudah cukup untuk membakar amarah para staf perempuan perusahaan yang mendengarnya. Mereka belum pernah dihina seperti ini seumur hidup mereka. Kalian ini benar-benar tidak berguna. Buat elektronik yang layak saja tidak bisa, tapi berani-beraninya menantang Ishikawa Corporation. Ejek sang sekretaris dengan dingin. Para pendatang dari Island Nation yang berdiri di belakangnya pun tertawa. Mereka sudah terbiasa bersikap arogan dimanapun mereka berada. Dan Hong Kong tidak terkecuali. Bab 2829. Seorang staf perempuan tidak dapat lagi menahan emosinya. Hong Kong adalah wilayah kami. Kalian para Islander tidak punya hak untuk bersikap angkuh di sini. Hah? Kau berani membantahku? Sekretaris itu menatap dingin ke arah staf tersebut. Kami tidak punya hak. Kami, Islander, memiliki status yang kuat. Produk Ishikawa Corporation dijual ke seluruh dunia. Dengan satu kata saja, kami bisa memasukkan perusahaan kalian ke daftar hitam sepenuhnya. Apa yang kau katakan? Apakah kau sudah gila? Pukul saja aku kalau berani. Ayo, pukul aku. Aku akan kagum kalau kau memang berani melakukannya. Sekretaris itu mendekatkan wajahnya ke arah staf perempuan tersebut, memancing kemarahan. Plak. Harvey melangkah maju dan melayangkan sebuah tamparan keras yang membuat sekretaris itu terlempar. Aku belum pernah mendengar permintaan seaneh ini. Kalian semua menjadi saksi. Dia sendiri yang meminta agar aku memukulnya. Sudah kutampar dia. Apa konsekuensinya? Sekretaris yang arogan itu terhempas ke tanah karena tamparan keras dari Harvey. Hidungnya berdarah hebat, dan bekas telapak tangan merah cerah tampak jelas di wajahnya. Dia tampak linglung, tidak tahu harus bereaksi bagaimana, seolah-olah tak pernah membayangkan bahwa seseorang benar-benar akan berani memukulnya. Para anggota Ishikawa Corporation biasanya sangat sombong karena produk mereka tersebar luas di pasaran dunia. Mereka tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya.
Para Islander itu menjadi kaku, ekspresi tidak percaya jelas terlihat di wajah-wajah mereka. Menurut mereka, situasinya seharusnya tidak seperti ini. Bukankah konsorsium Luxus seharusnya takut dimasukkan ke daftar hitam secara global? Sekretaris itu akhirnya sadar kembali, lalu dengan susah payah bangkit dan menunjuk ke arah Harvey sambil tertawa kasar. Kau berani memukulku, dasar bajingan. Plak. Sekretaris itu kembali terhuyung mundur setelah Harvey menamparnya sekali lagi. Apa? Kau belum merasakannya? Mau lagi? Percayalah, aku cukup ahli dalam hal ini. Kalau kau mau lebih, aku bisa memuaskanmu sekarang juga. Ruangan langsung menjadi sunyi setelah mendengar ucapan Harvey. Hampir semua orang menatap Harvey dengan ekspresi terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka ia akan bersikap sedominan itu. Di mata Ishikawa Corporation, tindakan Harvey tampak sembrono. Dua tamparan itu mungkin terasa memuaskan baginya, tetapi mulai hari itu juga, perusahaan mereka mungkin akan masuk daftar hitam. Ishikawa Corporation memiliki koneksi kuat di seluruh dunia. Jika mereka mau, bukan masalah besar untuk menyingkirkan konsorsium Luxus hanya dengan satu panggilan. Queenie sangat terkejut melihat kejadian tersebut. Ia mengira Harvey akan mengalah dan mencari jalan damai. Namun ternyata Harvey malah semakin menantang Ishikawa Corporation. Meskipun begitu, saat ini sudah tidak ada jalan untuk mundur. Menyadari hal itu, Queenie memilih untuk diam dan menyaksikan tanpa berkata apapun. Terkadang, diam adalah pernyataan yang paling tegas. Beberapa staf perempuan perusahaan pun akhirnya tersadar. Seorang wanita bernama Olivia Foster, yang tidak mengetahui identitas Harvey, maju sambil menutupi wajahnya. Tidak perlu dilanjutkan. Jangan libatkan dirimu lebih jauh. Kami ini hanya karyawan biasa. Kami tidak punya kuasa untuk menantang orang-orang seperti mereka. Secara alami, Olivia mengira Harvey hanyalah rekan kerja biasa yang sedang membela mereka. Bab 2830. Ini semua salahku, Sekretaris Akina. Semua ini terjadi karena aku. Jika kamu ingin menuntut atau menangkap seseorang, aku akan menanggung semua kesalahannya. Olivia terlihat agak ketakutan, namun ia tetap mengangkat kepalanya di hadapan Taichi dan para Islander lainnya. Ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan, dan juga tidak ada kaitannya dengan pemuda ini. Kau tidak punya hak untuk mengatakan itu. Perusahaan juga tidak berwenang untuk ikut campur. Bahkan jika Cory atau Vince datang, mereka juga tidak punya kuasa. Taichi akhirnya angkat bicara. Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada sekretarisnya untuk tenang. Ia kemudian menyilangkan tangan dan melangkah maju, menunjukkan sikap angkuhnya sepenuhnya. Hanya aku yang punya keputusan akhir dalam masalah ini. Taichi telah tidur dengan cukup banyak selebriti dari negara-negara kecil, dan telah mengancam lebih banyak wanita lagi selama perjalanannya dalam negosiasi pengambil alihan perusahaan Ishikawa. Ia bahkan bersumpah menjadi saudara sehidup semati dengan beberapa pangeran minyak dari Timur Tengah. Bisa dibilang, kemanapun ia pergi, akan selalu ada orang yang melayaninya dan memenuhi segala keinginannya. Bahkan setelah ia datang ke Hong Kong, orang-orang dari konsorsium Luxus memperlakukannya dengan istimewa. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang staf rendahan akan berani tidak menghormatinya, apalagi seorang CEO eksekutif baru. Dengarkan baik-baik. Hari ini, tak satu pun dari kalian akan keluar hidup-hidup dari sini. Seru Taichi dengan wajah serius. Ini adalah perintahku. Setelah mendengar kata-kata Taichi, orang-orang di sekitarnya menatap Harvey dengan dingin. Mereka seakan-akan sudah bisa melihat kematian Harvey, bersama Olivia dan yang lainnya. Begitukah? Seorang Islander berani bersikap kasar di wilayah kami. Kau yang memanggil semua orang ke sini. Kalau begitu, baiklah. Aku akan berdiri di sini. Panggil siapapun yang kau mau. Jika kau bisa membuatku takut, aku akan berlutut di hadapanmu. Tapi jika tidak, bersiaplah untuk mati. Harvey bahkan tidak menatap Taichi, memperlakukannya seolah hanya seekor serangga busuk di pinggir jalan. Mata Taichi berkedut,
seolah baru saja menerima tendangan menyakitkan di wajah. Bagus. Jawabnya, ekspresinya berubah bengis. Kami akan tunjukkan padanya bagaimana cara kami bertindak. Sekretaris Akina. Panggil seseorang ke sini. Setelah ditampar 2 kali, wajah Sekretaris Akina kini membengkak seperti babi jelek. Dengan gigi terkatup rapat, ia mengeluarkan ponselnya. Tatapannya tajam menyapu sekitar, mencari seseorang yang bisa memberi bantuan. Para Islander lainnya menatap Harvey dengan hina. Berani-beraninya dia menantang Tuan Muda Ishikawa. Orang-orang ini pasti sudah tidak waras. Apa dia tidak tahu seberapa terkenalnya Tuan Muda Ishikawa? Melawan Tuan Muda Ishikawa seperti itu pasti berarti dia sedang cari mati. Aku beri kalian waktu untuk memesan peti mati. Saat orang-orangku tiba, kalian bahkan tidak akan punya tempat untuk mati. Sekretaris Akina dengan cepat menekan nomor telepon dengan ekspresi dingin. Ia menatap tajam ke arah Harvey, matanya penuh dengan kebencian. Kau akan memohon belas kasihan saat dia tiba. Saat itu, kau akan tahu apa artinya menjadi pihak yang lemah. Panggil siapapun yang kau mau. Aku harap kau bisa membuatku terkejut. Kata Harvey dengan tenang. Begitu panggilan berakhir, Sekretaris Akina langsung berseru. Tuan York, kamu di mana sekarang? Tuan Muda Ishikawa sedang diserang saat ini.